Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Saya Muhammad Lutfi, NPM 17189 sebagai moderator. Rekan saya bernama Nadia Ramadhani Putri, NPM 19161, Aisyah Rahma Putri, NPM 19162, Anggi Febiola, NPM 19166, dan Aneta Sandra Aprilia, NPM 19177. Kami dari kelas A3, dosen pengampu Bapak Mahlil Adriaman, SHMH, dengan mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Baiklah, untuk materi pertama tentang monopoli akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah kami persilahkan. Nama saya Aisyah Rahma Putri, NPM 19162. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang kegiatan yang dilarang. 1. Monopoli. Pada dasarnya, praktek monopoli ini merupakan pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan definisi monopoli tersebut, di atas dapat kita ambil berdasarkan dari praktek monopoli. A. Terjadinya pemutusan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha. B. Terdapat penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu. C. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat. D. Tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan umum. Ada juga dalam teorinya, muncul monopoli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Monopoli yang terjadi karena pelaku usaha memiliki kemampuan teknis. 2. Monopoli yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Hak atas kekayaan intelektual. 2. Hak usaha eksklusif. Terima kasih kepada Aisyah telah membacakan materi tentang monopoli. Selanjutnya materi monopsi dibacakan oleh Sandra. Kepada Sandra kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Aneta Sandra Aprilia, NPM 19177. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan tentang monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah kegiatan jual beli di mana suatu pelaku usaha atau pembeli menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni timbul karena pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu dan imobilitas suatu yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. Ciri-ciri monopsoni: 1. Hanya ada satu pembeli. 2. Pembeli bukan konsumen tetapi pedagang atau produsen. 3. Barang yang dijual merupakan bahan mentah. 4. Harga sangat ditentukan oleh pembeli. Kelemahan pasar monopsoni adalah pembeli biasa seenaknya menekan penjual. Kelemahan pasar monopsoni adalah pembeli bisa seenaknya saja menekan penjual. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli tidak akan dibeli dan bisa terbuang. Pembeli tunggal atau monopsoni termasuk ke dalam perjanjian-perjanjian yang dilarang karena dianggap sebagai praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Apabila perjanjian-perjanjian yang dilarang ini tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada perjanjian karena yang dijadikan objek perjanjian hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Sandra telah membacakan materi monopsi. Materi selanjutnya tentang penguasaan pasar akan dibacakan oleh Anggi. Kepada Anggi kami persilahkan. Nama saya Anggi Febiola, NPM 19166. Saya akan membahas tentang kegiatan yang dilarang. Baiklah, penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dari atau persaingan usaha tidak sehat berupa A. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. B. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingannya itu.
C. Membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan. D. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Yang kedua, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha persaingannya. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dan komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Terima kasih kepada Anggi telah membacakan materi penguasaan pasar. Selanjutnya materi tentang persekongkolan, yaitu materi terakhir, akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia kami persilahkan. Nama saya Nadia Rahmadani Putri, NPM 19161. Baiklah, kegiatan yang dilarang di dalam persaingan usaha yang terakhir yakni persekongkolan. Persekongkolan atau konspirasi usaha yaitu suatu bentuk kerjasama pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan maksud atau tujuan untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan mempunyai karakteristik tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih. Berbagai macam kegiatan persekongkolan yang dilakukan yaitu penetapan harga, manipulasi lelang, atau juga kolusi dalam tender. Yang pertama, persekongkolan tender, yaitu persekongkolan dalam tender merupakan salah satu bentuk kegiatan dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalah transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi atas efektivitas yang terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas, dan proses penilaian serta non-diskriminasi. Terima kasih kepada Nadia telah membacakan materi tentang persekongkolan. Selanjutnya kesimpulan materi kelompok kami akan dibacakan oleh Anggi. Kepada Anggi kami persilahkan. Kesimpulannya, kegiatan-kegiatan tertentu yang dilarang dan berdampak tidak baik untuk persaingan pasar terdiri dari monopoli, monosopsi, penguasaan pasar, atau penetapan biaya produksi dengan curang. Kegiatan yang dilarang dilakukan diatur dalam bab 6 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mulai pasal 17-24. Kegiatan yang dilarang oleh undang-undang ini adalah berupa monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Dalam menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini memiliki tujuan terciptanya iklim berbisnis yang sehat dengan jalur sehingga dapat terus-menerus mendorong daya saing yang kuat di antara para pelaku. Terima kasih kepada Anggi telah membacakan kesimpulan dari kelompok kita. Dengan berakhirnya kesimpulan barusan, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 6. Saya moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan dari presentasi dari kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami berharap teman-teman semua mengerti pembahasan yang kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.